Pak Nasir, pertanyaan yang masih tersisa dari pembebasan 10 orang sandera Indonesia adalah mengapa 4 orang sandera masih tersisa di Filipina Selatan tidak sekaligus dibawa karena mereka sama-sama WNI juga? Ya barangkali yang kita tahu bahwa mereka disandra pada waktu yang berbeda. Pertama yang 10 orang, lalu setelah sekian hari ditambah lagi yang 4 orang begitu. Dan ternyata itu dari faksi yang berbeda. Maksudnya Abu Sayyaf juga, namun bukan Abu Sayyaf yang sama. Kelompok yang berbeda. Kelompok yang berbeda. Dan harganya pun juga berbeda. Ya, satu 50 juta untuk 10 orang, ini 200 juta untuk 4 orang. Nah itu dia, makanya ketika waktu yang 10 orang itu cuma 50 juta, mengapa yang 4 orang yang jadi 200 juta lipat, 4 kali lipat ya. Begitu jadi 200 juta. Ya, ini menunjukkan bahwa kelompoknya berbeda. Ya, oleh karena itu dalam menegosiasi tidak bisa langsung kedua-duanya satu persatu dibebaskan. Selesaikan pada satu faksi ini dulu, selesai. Nah, sekarang menjadi PR untuk faksi berikutnya. Ya, begitulah. Nah, yang kita melihat bahwa pasti kapal yang berbeda dan pastilah. Baik. Ya. Pak Satan, tidak ada harga pasar, yang ada harga semaunya. Dari 50 melonjak 4 kali lipat menjadi 200 juta peso untuk 4 orang. Apa yang sebenarnya harus dilakukan supaya kita tidak terjebak dalam permintaan kelompok militan Abu Sayyaf? Ya, sementara ini kita harus mengatakan secara faktual bahwa pemerintah Filipina tidak bisa menjamin perairannya. Sehingga kalau misalnya kita harus jujur bahwa kita itu tidak mungkin menghindari lintasan yang selama ini kita lalui sebagai distribusi kapal-kapal kita. Nah, karena itu harus ada semacam kesepakatan bersama di mana pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina harus membentuk satu pola keamanan. Selama ini memang kalau ada kapal yang mau lewat situ, itu dikawal bersama. Tapi dikawalnya itu separuh-separuh oleh Bakamla, kemudian sampai di tengah nanti ganti oleh kapal lain. Tapi apakah kita masih bisa menaruh harapan kepada pemerintah Filipina di saat pemerintah Filipina pun sudah bertahun-tahun tidak terbukti atau terbukti tidak bisa menumpas gerakan Abu Sayyaf? Memang kalau catatan historis, Abu Sayyaf itu tidak mungkin mau bernegosiasi dalam keadaan damai dengan Filipina. Karena ideologi mereka berbeda. Dan mereka akan selalu menjadi kelompok pemberontak dengan faksi-faksi yang 16 faksi yang terbagi ke dalam 4 wilayah itu. Tapi persoalannya, pemerintah Filipina ini harus mengakui bahwa dia memang tidak bisa menjamin. Karena itu ke depan, Malaysia juga sudah menyadari kalau sekiranya tidak terlaksana sebuah kesepakatan, maka mereka akan tetap dirugikan melalui jalur perairan itu. Apakah secara hukum internasional dibenarkan ketika kita mengadakan patroli bersama Indonesia, Malaysia, dan Filipina di perairan Filipina Selatan? Dibenarkan. Di Selat Malaka dulu pernah terjadi begitu. Nggak masalah itu. Ya makanya itu kan perlu perjanjian kerjasama pertahanan di perbatasan. 3 negara ini sangat penting ya, Indonesia, Filipina, dan juga Malaysia. Karena itu terkait sebab kepulauan Sulu itu di Laut Sulawesi terkait pada daratan dari 3 negara. Nah, maka pertahanan tidak bisa kita andalkan hanya kepada dari pihak aparat pemerintah Filipina saja begitu. Nyatanya sekarang kita lihat sudah 50 ya, ketika dia merasa nyata itu mau diberikan, dia naikkan lagi menjadi 4 kali lipat dan bisa jadi akan datang curigai berarti kan yang hadiah itu mungkin lebih dari 50, makanya bisa jadi 200. Itu hadiah lebaran itu. Pak Nasir, pengalaman Anda selama berada di Filipina Selatan tahun 97, sebenarnya seperti apa sih apa yang dilakukan pemerintah Filipina untuk menumpas gerakan tersebut? Baik, perjanjian damai itu selalunya terjadi kepada MNLF ataupun MILF. Tetapi tidak pernah terjadi pada Abu Sayyaf begitu. Makanya karena Abu Sayyaf memang tidak punya tujuan politis. Kalau MNLF dan MILF punya tujuan politis begitu. Oleh karena itu mereka diberikan wilayah otonomi. Ya, Abu Sayyaf tidak pernah diberikan wilayah sebab mereka ini adalah berbentuk gerombolan. Oleh karena itu organisasi tanpa bentuk ya. Iya, begitu. Artinya kalau kita mengacu tadi seperti ucapan tadi seperti Anda sebutkan tadi, artinya ini jauh lebih berbahaya karena OTB tadi dan juga mereka tidak tunduk pada otoritas tempat, termasuk kepada Nur Miswari seperti itu sebenarnya. Maka tinggal kekuatan Nur Miswari juga dalam melobi, dalam approach begitu. Kalau mereka sudah tidak respect lagi kepada sebenarnya selama ini dia ikut dengan Nur Miswari itu karena sama-sama menentang pemerintah Filipina saja. Tapi kalau dalam tujuan-tujuan praktis tidak sama, karena mereka ini tujuan praktisnya bisa membuat kerusuhan, kemudian mendapat keuntungan dari tindakan-tindakan yang seperti melakukan sandera dan uang tebusan tentunya. Dan uang tebusan. Dan nyatanya juga Nur Miswari tidak bisa menyelesaikan semua tahanan-tahanan, berapa banyak lagi ya penyandera sandera dari negara yang lain.
Nah, kok Nurmiswari Kemarin tidak dari bisa Kanada membantu? juga dieksekusi. Ya, kenapa apa namanya dengan sandera Indonesia 10 orang yang bisa bebas? Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu, bukan Nurmiswarinya, tapi Indonesianya ini. Ya. Baik, Pak Observator, tanggal 5 besok, hari Jumat, akan ada pertemuan 3 negara, Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Apa yang seharusnya dibawa oleh Indonesia supaya kejadian serupa tidak terulang lagi di perairan Filipina Selatan? Ya, Indonesia sudah, saya kira Kementerian Luar Negeri sudah mempersiapkan konsep ya untuk membuat sebuah kerjasama penjagaan keamanan di kawasan itu. Dan itu konsepnya tidak bisa difokuskan pada satu wilayah saja, misalnya wilayah perairan Filipina, tapi seluruh wilayah di perbatasan yang zonanya memiliki kesesuaian dengan Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Dengan begitu baru bisa dilakukan kesepakatan bersama. Kalau hanya ke Filipina saja, Filipina akan merasa mencampuri urusan dalam negeri saya, gitu. Apakah kita sebagai negara tetangga boleh lebih keras lagi untuk meminta Filipina serius untuk melakukan patroli di Filipina Selatan? Oh bisa, ini kan isu ini bisa dibawa ke dalam pertemuan yang lebih besar, misalnya pertemuan regional. Dan dalam hal-hal tertentu kita harus lihat bahwa Filipina itu kondisinya begitu karena memang dijaga oleh Amerika Serikat. Dia di perairan dilepas supaya Amerika itu merasa diperlukan terus oleh Filipina di wilayah daratan gitu. Tapi kalau seperti itu kondisi kan yang merugi adalah negara tetangga seperti Indonesia yang juga melakukan hubungan dagang melalui pelayaran, melalui jalur laut yang akhirnya bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang lagi di masa mendatang. Ya memang selama ini dalam konteks ASEAN, Filipina itu selalu berada di bayang-bayang Amerika. Tidak sama dengan Indonesia, tidak sama dengan Malaysia. Malaysia dia lebih bebas, Indonesia lebih sedikit moderat, tapi kalau Filipina sudah jelas dia tendensinya kepada Amerika. Pak Nasir, kalau melihat eskalasi keamanan yang terus meningkat, yang terus mengkhawatirkan di Filipina Selatan, di perairan Sulu dan sekitarnya, apakah perlu sampai Indonesia mengeluarkan pelarangan agar kapal Indonesia tidak bisa atau tidak diperbolehkan berlayar melintasi Filipina Selatan? Ya, itu kan melihat kepada kondisi ya. Kalau dilarang sama sekali, dan bagaimana perusahaan-perusahaan lain yang punya hubungan dagang dengan Filipina ya. Jadi ini juga patut dipertimbangkan. Kalau misalnya memang sangat berbahaya, memang harus diberikan jeda waktu untuk pelarangan maksudnya pelayaran. Tetapi kalau masih bisa dikendalikan, ya jangan dilarang karena ini kan urusan bisnis ya, begitu. Ataukah sebenarnya kita bisa mencontoh apa yang terjadi di Tanduk Afrika di perairan Somalia ketika itu ada pelarangan maupun ada operasi dari sejumlah negara untuk terus mengawasi keamanan pelayaran di wilayah tersebut. Setelah kejadian 10 awak buah kapal itu, ya sekarang dilarang ya. Kapal-kapal dagang kita untuk lewat perairan ke Filipina sekarang masih belum boleh. Masih dibanners oleh pemerintah supaya jangan dulu, karena belum ada jaminan keamanan baik dari pihak Indonesia sendiri ataupun dari pihak Filipina. Itu saya kira sah-sah saja pemerintah dan sebuah keputusan yang logis karena kita tentunya. Tetapi persoalan itu tidak bisa menekan Filipina, karena persoalan yang dilakukan oleh kapal-kapal layar itu berlayar ke sana itu kapal dagang. Kalau dia masuk ke Filipina juga untuk kepentingan dagang. Baik. Yang bisa melakukan penekanan itu orang-orang dagang, entrepreneur yang ada di Filipina, menekan swasta pemerintah. seperti itu ya. Baik Pak Observator dan Pak Nasir, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Talk to News. Kita semua tentu berharap 4 orang ABK Indonesia yang saat ini masih ditawan di Filipina Selatan dapat pulang ke tanah air dalam kondisi selamat. Saya Aryo Ardi, terima kasih dan sampai jumpa.